Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan pengumuman seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua untuk P3K guru. Lalu di video kali ini juga kita akan menyimak daerah-daerah mana saja yang sudah mengumumkan pengumuman seleksi P3K tahap kedua. Untuk itu rekan-rekan sekalian silakan ditonton sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru, perkembangan terkini kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, hingga hari ini baru sedikit instansi pemerintah daerah yang merilis pengumuman hasil seleksi P3K, khususnya seleksi P3K kategori guru tahap kedua. Sesuai jadwal resmi yang sudah ditetapkan Panselnas JSN, hari ini merupakan hari terakhir tahapan pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Jadi sebenarnya untuk tahapan pengumuman itu sudah berakhir kemarin ya, untuk pengumuman seleksi P3K. Namun yang menjadi persoalan adalah baru sedikit pemerintah daerah yang merilis pengumuman resmi hasil seleksi P3K tahap kedua. Instansi Pemda yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahap kedua khusus untuk kategori guru antara lain adalah pemerintah Kabupaten Tabalong, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui bahwa penentuan kelulusan P3K 2024, baik tahap 1 maupun tahap kedua, itu tidak menggunakan sistem passing grade atau nilai ambang batas, akan tetapi menggunakan sistem perankingan nilai dan urutan pelamar prioritas. Nah, urutan pelamar prioritas ini rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian peringkat kedua dihususkan bagi honorer kategori 2, kemudian yang ketiga adalah honorer yang telah terdata di database BKN, serta yang keempat adalah honorer yang tidak terdata di database BKN namun memiliki masa kerja paling sedikit 3 tahun. Begitupun juga dengan penentuan kelulusan P3K tahap 2 tenaga guru juga menggunakan model perankingan berdasarkan urutan pelamar prioritas. Nah, kode-kode pelamar di seleksi P3K tahap kedua ini adalah untuk R2 itu adalah honorer kedua, R3 adalah guru honorer yang telah terdata di database BKN, R3B adalah peserta seleksi pengadaan P3K tahap 2 atau guru non-ASN yang terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Jadi R3B ini adalah para tenaga honorer guru non-ASN yang terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan R4 adalah peserta guru non-ASN yang tidak terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Serta R5 adalah peserta lulusan PPG menurut keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Nah, ini adalah kode-kode yang muncul di pengumuman seleksi P3K tahap kedua. Jadi mulai dari R2, R3, R3B hingga dengan R4B. Nah, pada tabel perankingan para pelamar R2 ini berada di nomor-nomor atas, kemudian diurutkan dari peraih nilai tertinggi hingga terendah di antara sesama R2. Misalnya jumlah peserta berkode R2 sebanyak 15 orang, maka ranking 1 hingga 15 itu diisi nama-nama peserta dari R2 ini. Selanjutnya jika ada pelamar berkode R3, maka dia menempati peringkat 16 berapapun total nilai kompetensinya. Begitupun peserta kode R4, meski nilainya lebih tinggi dibanding peserta R2 dan R3, tetap saja peringkatnya di bawah R2 dan R3. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui dalam pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap kedua ini terdapat kode R5, yakni
lulusan pendidikan profesi guru yang berarti sudah mengantongi sertifikat pendidik. Peserta lulusan PPG ini di kolom keterangan tabel integrasi nilai seleksi kompetensi mendapatkan kode S. Kode S maknanya adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi untuk pelamar yang berkode R4 ya, R4 ini, R5 maksud saya, yakni pelamar yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan afirmasi nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Dengan demikian, disimak lagi di integrasi nilai bahwa para peserta lulusan PPG mendapatkan nilai kompetensi teknis maksimal yakni 450. Jika maksimal ini merupakan bonus karena sudah bersertifikasi. Karena itu, mayoritas lulusan PPG mendapatkan total nilai kompetensi yang cukup tinggi dibandingkan peserta R2, R3, R4 yang tidak memiliki serdik. Namun, karena penentuan kelulusan berdasarkan urutan pelamar prioritas, dipandu dengan perolehan nilai, banyak lulusan PPG juga tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi. Jadi buat apa bonus nilai maksimal kompetensi teknis untuk para peserta lulusan PPG itu? Toh berapapun nilainya, hasil tesnya pada tabel penentuan kelulusan mereka tetap di posisi paling buncit. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah kebijakan yang diterapkan meskipun nilai kompetensi teknis tertinggi bagi peserta honorer yang memiliki sertifikat pendidik, namun dia juga tidak serta-merta akan mendapatkan kuota formasi jika memang honorer urutan prioritas masih ada sebelumnya. Nah, inilah memang mekanisme yang diterapkan pada seleksi P3K tahap kedua ini, di mana urutan prioritas tetap menjadi utama meskipun mungkin nilai kompetensi teknis cukup tinggi, namun tetap dirankingkan berdasarkan urutan pelamar prioritas sebagaimana yang saya sebutkan. Yang pertama ditempati oleh honorer guru yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian kategori 2, kemudian honorer yang telah terdata di database BKN, kemudian honorer yang belum terdata namun masa kerja 2 tahun, serta terakhir adalah pelamar dengan memiliki sertifikat pendidik. Nah, demikianlah urutan prioritas yang diterapkan pada pengumuman seleksi P3K tahap kedua ini. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.